Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tugas yang berjudul Filsafat Pancasila ini dibuat guna memenuhi mata kuliah etika keilmuan. Baik, di sini saya akan membahas bab 1 mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu visi dan misi pendidikan Pancasila itu sendiri untuk menciptakan kepribadian yang berlandasan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu misinya meliputi pengembangan potensi akademik, persiapan peserta didik untuk berkehidupan sosial, serta penguatan budaya Pancasila. Kemudian, apa sih alasan pentingnya adanya mata kuliah pendidikan Pancasila itu sendiri? Yaitu untuk usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan kepribadian dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Kemudian membahas tentang urgensi pendidikan Pancasila itu untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Selanjutnya merupakan pembahasan bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan untuk melakukan perumusan Pancasila yang menghasilkan salah satu gagasan dari Insinyur Soekarno yang menjadi cikal bakal Pancasila. Kemudian sidang kedua BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta. Kemudian dilakukan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI. Kemudian dilakukan pengesahan Pancasila yang menghasilkan teks proklamasi. Kemudian sidang PPKI kedua untuk membahas terkait dengan pengesahan Pancasila. Kemudian keadaan setelah kemerdekaan. Kemudian merupakan pertentangan setelah dekret Presiden. Kemudian merupakan beberapa urgensi Pancasila. Kemudian merupakan penjelasan terkait dengan esensi Pancasila, dan yang terakhir merupakan sumber dari historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Selanjutnya adalah pembahasan bagaimana Pancasila itu menjadi dasar negara dari Republik Indonesia. Dari definisi mengenai dasar negara itu sendiri, dasar negara merupakan fundamental untuk pembentukan dan pemerintahan negara, di mana dasar negara penting untuk menjadi panduan pemerintah, undang-undang, dan hubungan negara warga negara. Dasar negara memiliki karakter atau sifat yang permanen dan tidak berubah. Hal ini berimplikasi pada fungsi Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi atau sumber dari semua sumber hukum dan menjadi identitas dan karakter nasional. Pancasila juga didukung oleh 6 sumber utama, yakni sumber yuridis, historis, sosiologis, politik, filosofis, dan pendidikan. Dalam esensinya, Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai landasan filosofis, sumber nilai dan etika, pengatur kehidupan berbangsa, dan pemersatu bangsa. Pada bab keempat ini yaitu menjelaskan mengapa Pancasila ini menjadi ideologi negara. Subbab yang pertama yaitu tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu ideologi negara sebagai penuntun warga negara, di mana setiap perilaku dari warga negara itu harus didasarkan pada norma agar dapat dijadikan sebagai patokan. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Salah satu contohnya seperti kasus terorisme yang bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan. Untuk subbab yang kedua yaitu tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini sangat penting karena sebagai ideologi negara itu untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga nanti adanya ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, terorisme itu dapat dicegah. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Nah, di sini kita akan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu apa yang dimaksudkan dengan sistem filsafat. Sistem filsafat adalah kerangka pemikiran yang terstruktur dan terorganisir, yang berfungsi untuk memahami hakikat realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah rangkaian nilai dasar yang menjadi dasar negara dan panduan hidup bangsa Indonesia dalam segala aspek. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pancasila sebagai sistem filsafat penting karena memberikan arah moral, etika, dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila menjadi panduan dalam memecahkan masalah sosial dan politik yang dihadapi bangsa. Contohnya, itu seperti sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan beragama di Indonesia didasarkan pada sila ini yang menjamin setiap orang untuk beribadah sesuai keyakinannya. Contohnya, adanya hari-hari libur nasional untuk agama-agama besar di Indonesia. Selanjutnya itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program bantuan langsung tunai dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu adalah contoh penerapan keadilan sosial. Bab 6 terkait bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Adapun pokok bahasanya ada 5, yaitu sebagai berikut. Materi yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Aliran-aliran etika ada 3, yaitu yang pertama etika keutamaan, yang kedua etika teleologis, yang ketiga etika deontologis. Penjelasan terkait etika Pancasila. Aliran etika dan karakteristiknya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya yaitu terkait menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada sumber historis ada 3, yaitu pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pada bab 7 yaitu mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Ini karena Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah ini merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, yaitu Indonesia sendiri memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Nah, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada Pancasila, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasinya tidak jelas. Adapun juga urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu yang pertama menghindari cara pandang yang berbeda, kedua meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, tiga menangkal pengaruh nilai-nilai global.